Kalau kita mau melakukan pemilihan, mau menengok apa yang akan terjadi besok, tidak bisa kita melihat janji hari ini, tapi tengoklah apa yang sudah dikerjakan di masa lalu. Ya, prediktor terbaik atas perilaku masa depan adalah perilaku masa lalu. Bila di masa lalunya tidak peduli, jangan harap besok peduli. Bila di masa lalunya memperjuangkan, insya Allah besok akan memperjuangkan. Ini Keren, keren. Bahasa Bapak ini keren. Bahasa Bapak ini keren. Kalau aku bilang keren, bahasanya ya, bahasanya. Karena kan memang Bapak ini kita tahu, kalau soal berbicara, itu kita nggak perlu ragukan lagi. Tapi kalau dia bilang, lihat masa lalu dan lihat masa lalu, kan gitu. Lihat yang lalu. Coba kita lihat yang ini. Hai guys, balik lagi dengan saya di channel Mbak Erniek. Bagaimana kabar kalian guys? Semoga semua baik-baik aja ya. Guys, hati-hati ya dengan kampanye dini, jalan ninja, jualan agama. Jadi Bu DJ mengingatkan kita buat hati-hati ya, karena rasanya ini kayak terulang lagi gitu guys, ketika kampanye bawa-bawa agama. Karena ada salah satu mungkin calon presiden yang mungkin akan dicalonkan kembali di next pemilihan presiden gitu guys, dimana udah mulai kampanye ya rasanya ya. Dan juga seperti biasa gitu ya, kembali menyuarakan hal-hal yang berbau agama gitu guys. Dan rasanya kalau kita lihat ya beberapa video yang ditunjukkan Bu DJ itu kesannya seperti mengadu domba gitu ya antar pemerintah dengan ulama. Padahal dari zaman dulu banget ya, kata Bu DJ, ketika presiden pertama dari mulai Pak Soekarno sampai Pak Jokowi, nggak pernah ada presiden yang memusuhi ulama ya guys. Kalaupun misalnya ada yang ditangkap atau ditindak, itu bukan ulamanya, tapi justru oknum atau tindakannya mungkin ya yang berujung atau beresiko memang untuk dipidana gitu guys. Mungkin ya kaitannya dengan mungkin makar atau radikal seperti itu ya guys, dan itu wajar sekali. Tapi kalau misalnya kampanye sudah membawa-bawa agama, nah ini kita perlu berhati-hati. Kira-kira kenapa? Kita lihat nih analisis dari Bu DJ berikut ini. kalau kita mau melakukan pemilihan, mau menengok apa yang akan terjadi besok, tidak bisa kita melihat janji hari ini, tapi tengoklah apa yang sudah dikerjakan di masa lalu. Ya, prediktor terbaik atas perilaku masa depan adalah perilaku masa lalu. Bila di masa lalunya tidak peduli, jangan harap besok peduli. Bila di masa lalunya memperjuangkan, insya Allah besok akan memperjuangkan. Ini Keren, keren. Bahasa Bapak ini keren. Bahasa Bapak ini keren. Kalau aku bilang keren, bahasanya ya, bahasanya. Karena kan memang Bapak ini kita tahu, kalau soal berbicara, itu kita nggak perlu ragukan lagi. Tapi kalau dia bilang, lihat masa lalu dan lihat masa lalu, kan gitu. Lihat yang lalu. Coba kita lihat yang ini. Kita lihat yang ini. Kita lihat yang ini. Kita lihat yang ini. Banyak bukan? Banyak sekali. Makanya. Tapi ya begitulah. Namanya juga hidup ya. Kita nggak bisa membatasi orang untuk berkata apa dan ngomongin apa, ya terserah dia. Karena dia yang mengeluarkan dari salah satu indranya. Ada sebuah video yang merupakan jejak digital Anies Baswedan yang bisa kita jadikan referensi tentang karakter politik Anies Baswedan, sehingga kita akan mengetahui dengan jelas siapa Bapak Anies Baswedan ini. Apakah beliau ini layak kita pilih menjadi presiden, ataukah jauh-jauh hari kita harus sudah memberitahukan kepada khalayak ramai bahwa Anies Baswedan belum cocok menjadi presiden. Kita dengarkan dan nanti kita akan bahas. ada satu pesan, ini pesan terakhir yang saya ingin garis bawahi. Negara tidak boleh memusuhi ulama. Dan saya belum pernah mendengar Bapak Jokowi, Bapak Prabowo memusuhi ulama. Bapak SBY, Ibu Megawati, itu belum pernah memusuhi ulama. Bahkan Bapak Soeharto, kalau dilihat-lihat juga tidak memusuhi ulama. Beliau dulu itu mengizinkan banyak ulama untuk ceramah.
Hanya saja memang ceramah ulama-ulama di zaman Bapak Soeharto itu dibatasi. Ketika mereka ingin mengumpulkan jamaah yang jumlahnya ribuan, harus mempunyai izin dan harus dilaporkan akan melakukan ceramah apa. Setelah izin keluar, tema ceramahnya sudah diketahui, isi ceramahnya seperti apa, baru diizinkan. Itu zaman Bapak Soeharto seperti itu. Tetapi ketika reformasi sudah digelar di negara kita, ulama-ulama kita bebas, mau ceramah apa saja, di masjid-masjid bebas. Ya. Apalagi ketika zaman Bapak Jokowi, ceramahnya itu sangat bebas dan menurut saya sudah keluar dari konteks ceramah seorang ulama. Saya dulu punya banyak rekaman ceramah ulama-ulama di zaman Pak Jokowi, di zaman Pak Ahok itu. Isinya itu ancaman semua. Isinya gantung Ahok, gantung Jokowi. Kita makzulkan Ahok, makzulkan Jokowi. Dua orang itu yang menjadi bulan-bulanan di setiap ceramah-ceramah, baik ceramah di sholat Jumat, sholat subuh, sholat zuhur. Dulu di zaman Bapak Ahok tuh Islam itu menjadi semangat untuk sholat, karena memang dianggap bahwa kita ini sedang diperangi oleh Cina. Pak Ahok kan dianggap orang Cina, dianggap Pak Jokowi juga mendukung Cina gitu. Jadi seolah-olah mereka ini, ulama-ulama radikal ini menganggap bahwa Indonesia sedang dijajah oleh Cina. Jadi mereka berceramah untuk membangkitkan jihad melawan dengan cara bangun subuh berjamaah. Kemudian ketika umat Islam rajin datang sholat subuh ke masjid, mereka cekoki jamaah dengan ceramah-ceramah yang sangat provokatif. Sehingga memang pergerakan ormas-ormas radikal sangat berkembang pesat, lahir dari ucapan-ucapan ulama-ulama yang memprovokasi jamaah. Ketika selesai sholat, isinya tidak masuk dalam kategori ceramah yang sejuk. Ya. Tapi memang tidak semua ulama seperti itu. Banyak juga ulama-ulama yang ceramahnya sejuk. Tetapi rata-rata ulama-ulama yang ceramahnya sejuk justru dianggap penjilat pemerintah. Dianggap ulama-ulama yang mendukung Cina, ulama-ulama munafik, bahkan dituduh ulama-ulama su. Nah, itu keluar dari mulutnya pentolan ulama yang akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Karena kerjaannya setiap hari memprovokasi umat supaya muncul kegaduhan untuk melengsarkan presiden, menurunkan Ahok, dan orang-orang yang dianggap oleh mereka adalah orang-orang yang cinta Indonesia dan harus disingkirkan. Seperti Kang Deddy Mulyadi juga begitu. Beliau salah satu orang yang paling dicari oleh FPI-HTI untuk dijauhkan dari kursi-kursi pemerintahan. Karena dianggap Kang Deddy ini musyrik, mempertahankan budaya Sunda. Jadi mereka ini berdalih ingin memurnikan nilai-nilai ajaran Islam di tanah Sunda, di Pasundan, sehingga orang-orang yang masih mempertahankan budaya Sunda itu dianggap orang yang sesat, harus disingkirkan dari pemerintahan. Begitu pula di Jakarta. Di Jakarta itu Ahok menjadi ancaman bagi mereka. Dianggapnya Ahok ini orang Cina yang ingin mengkristenkan Jakarta. Pak Jokowi juga begitu. Ketika Pak Jokowi naik menjadi presiden, karena dari Pak Jokowi menang di Pilgub Jakarta itu, sudah dianggap Pak Jokowi itu utusan gereja. Sehingga pada saat Pak Jokowi naik menjadi presiden, pada saat kampanye muncul tuduhan-tuduhan Pak Jokowi itu Heribertus, utusan gereja, utusan Roma, utusan Yahudi, dan sebagainya. Hanya itu Heribertus, bukan Haji. Jadi emang kalau saya menggambarkan ini, sebenarnya saya bahagia gitu, sekarang ini tidak lagi terjadi seperti itu. Itu adalah masa kelam di era Bapak Jokowi dan Ahok. Ya. Masa kelam yang saya alami, bagaimana saya sempat dipersekusi, saya sering dituduh sebagai orang kafir, bahkan oleh teman-teman saya sendiri di kantor, dipanggil, itu anteknya Ahok, anteknya Ahok. Jadi kalau saya jalan di pabrik itu, saya diteriakin, anteknya Ahok, anteknya Ahok. Itu orangnya Jokowi, orangnya Jokowi. Itu munafik, itu kafir tuh. Orang kafir pakai jilbab palsu katanya gitu. Saya kenyang dulu dikata-katain begitu sama orang Muslim. Orang Muslim yang percaya ceramah ulama-ulama yang tadi itu, yang mengajarkan kebencian. Yang isi ceramahnya 99% su'uzon, kebencian, perlawanan terhadap pemerintah. Dengan alasan menegakkan Islam di tanah Indonesia. Padahal tujuannya bukan itu. Tujuannya ingin merebut kekuasaan. Sebagaimana yang mereka lakukan pada saat Pilkada DKI, mereka berhasil merebut kekuasaan dari tangan Pak Ahok, dan akhirnya APBD Jakarta yang jumlahnya 400 triliun kurang lebih tidak jadi apa-apa. Jakarta tidak terbangun, uang yang segitu banyak entah kemana raibnya. Dan ketika ada temuan-temuan,
ormas-ormas radikal mati-matian membela Pak Anies Baswedan supaya tidak diselidiki oleh KPK. Mereka mau Pak Anies ini bersih dari tuduhan KPK sehingga Pak Anies bisa naik menjadi presiden. Makanya 2024 Pak Jokowi mengatakan kepada KPK, jangan selidiki Anies Baswedan, karena Anies Baswedan mau naik menjadi presiden. Supaya negara ini tidak gaduh, kita mengalah saja. Bagi Pak Jokowi, kegaduhan, keributan, kerusuhan, itu menghabiskan uang banyak. Lebih baik mengalah. Beri jalan kepada Anies Baswedan untuk menjadi presiden. Bertanding dengan orang-orang. Bertanding dengan calon-calon presiden. Biar rakyat yang menilai Anies Baswedan ini tokoh politik seperti apa. Dan kita menyaksikan sendiri bagaimana ketika Anies Baswedan diberi jalan untuk maju pilpres. Pemerintah memberikan jalan, Pak Jokowi yang memiliki kekuasaan tidak menggunakan kekuasaannya untuk memeriksa Anies Baswedan, padahal uang 400 triliun itu tidak sedikit. Harusnya Jakarta tidak seperti ini. Perkembangan Jakarta selama 5 tahun ini stagnan, tidak nampak pembangunan. Harusnya tidak seperti ini. Tetapi karena Pak Jokowi tidak mau ribut-ribut terjadi, ingin negara ini adem, beliau juga tahu siapa pendukung Anies. Pendukung Anies adalah orang-orang barbar, radikal, intoleran, yang menghalalkan segala cara, bahkan mereka tidak takut untuk menghakimi sesama Muslim. Mereka tidak takut gebukin orang Muslim yang membela pemerintah, mereka nggak takut. Mereka anggap kita ini yang membela pemerintah adalah pengkhianat agama. Mereka ini memang orang-orang yang menjadi hakim-hakim di jalanan karena merasa diri mereka ini ahli surga. Sudah punya panitia-panitia untuk memasukkan mereka ke surga tanpa hisab. Sehingga mereka merasa bahwa mereka punya kewenangan untuk gebukin orang Islam yang nggak nurut, untuk mengintimidasi orang-orang Islam yang tidak mau dicuci otaknya. Inilah bahayanya apa yang dikatakan oleh Anies Baswedan. Dari kata-kata dia, di awal video ini, menurut saya ini ada pesan mendalam untuk menumbuhkan kembali pengikut-pengikut ulama radikal agar mereka berani lagi melakukan kegaduhan di negara kita. Negara tidak boleh memusuhi tokoh-tokoh agama. Negara tidak boleh memusuhi tokoh-tokoh agama. Siapa sih Pak yang memusuhi tokoh-tokoh agama? Negara tidak pernah memusuhi tokoh agama. Tetapi ketika tokoh agama tersebut berbuat keonaran, memprovokasi, menghasut, setiap hari kerjaannya demo dan merugikan negara. Demo tanpa sebab. Demo hanya karena ketidakpuasannya menjadi bagian dari orang-orang yang dikalahkan oleh pemerintah yang terpilih. Maka wajar jika negara mengambil sikap tegas untuk menindak tokoh-tokoh agama, ulama-ulama tadi itu, yang sudah membuat keonaran. Ulama adalah rakyat Indonesia. Ulama sama dengan kita, rakyat Indonesia. Sama-sama punya hak. Kita juga punya hak untuk tidak dipaksa mengikuti arahan mereka. Jika mereka menuduh kita kafir, itu urusan mereka dengan Tuhan. Dan mereka tidak boleh memaksa kita untuk mengikuti mereka. Pandangan kita terhadap apa yang mereka katakan ke muka publik untuk menghancurkan negara ini, untuk mengalahkan pemerintah dan orang-orang yang mereka tidak sukai dalam hal berpolitik, maka kami sebagai rakyat juga punya hak untuk memilih tokoh-tokoh lain yang lebih nasionalis, lebih cinta NKRI, lebih mau bekerja, lebih amanah, dan punya prinsip. Itu hak kami. Jangan memaksa kami untuk mendukung ulama, karena ulama dengan politik ini berbeda. Ulama ini tugasnya apa? Mencerdaskan ruhaninya jamaatnya, bukan memprovokasi jamaatnya untuk membenci pemerintah. Dan ketika kami melihat ulama memprovokasi kami untuk membenci pemerintah, maka kami anggap mereka itu bukan ulama, melainkan provokator. Dan negara juga punya kewajiban untuk menertibkan ulama-ulama seperti ini. Bukan artinya negara membenci ulama. Nah, yang ini harus diluruskan nih, karena pendapat-pendapat Pak Anies ini bersayap. Kita harus mengartikan ucapan Pak Anies. Nanti kalau kita ngomong begini, Pak Anies pasti berkelit. Kalau kita diam saja, tidak menjelaskan ini, karena ini bersayap, ini berbahaya. Karena bisa menyebabkan banyak asumsi dari orang yang mendengarnya. Justru negara harus berbicara dan mendengar kata-kata ulama, kata tokoh-tokoh agama. Umar datang ke ulama, bukan ulama datang ke Umar. Sebenarnya banyak maknanya, teman-teman, ya. Salah satu maknanya yaitu yang pertama, ini yang bisa kita simpulkan dari kata-kata beliau ini,
Yang pertama, Pak Anies ingin mengatakan kepada kita semua bahwa ulama itu lebih tinggi derajatnya daripada presiden, sehingga ulama tidak boleh datang ke presiden. Umar datang ke ulama, cium tangannya, dengarkan nasihatnya, jadikan sebagai rujukan. Amin. Presidenlah yang harus datang ke ulama, cium tangan ke ulama. Nggak boleh sebaliknya. Jadi kalau ada ulama yang didatangi oleh presiden, ternyata ulama tersebut malah cium tangan ke presiden, itu udah sesat tuh katanya. Kan pernah Pak Jokowi mendatangi Mbah Maimun Zubair, ternyata Mbah Maimunnya cium tangan ke Pak Jokowi. Itu menurut beliau ini sesat. Nah ini kan pendapat-pendapat seperti ini harus kita luruskan. Kan supaya pikiran kita tidak suudzon dengan Pak Jokowi. Gitu. Kenapa Mbah Maimun Zubair waktu itu cium tangan kepada Pak Jokowi? Karena Mbah Maimun adalah ulama besar yang mengetahui secara kebatinan siapa Pak Jokowi. Jadi karena batin Mbah Maimun ini sangat kasat, beliau bisa melihat getaran-getaran yang ada di dalam diri Pak Jokowi. Kenapa Mbah Maimun cium tangan? Karena Mbah Maimun berterima kasih kepada Pak Jokowi bahwa Pak Jokowi sudah mengurusi Indonesia ini dengan baik. Sebagaimana dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencium tangan seorang tukang penebang pohon. Ketika dilihat tangannya kasar, dicium oleh Rasulullah. Padahal bukan ulama itu. Rasulullah tidak pernah cium tangan sama ulama. Rasulullah malah cium tangan kepada rakyatnya. Cium tangan sama rakyat yang tangannya kasar. Kata Rasulullah SAW, inilah tangan ahli surga. Makanya dicium. Karena Rasulullah kasab, bisa mengetahui, bisa melihat. Makanya dicium. Mbah Maimun sama, bisa melihat itu, kasab. Walaupun Mbah Maimun bukan sekelas Nabi, tapi diberikan kelebihan mengetahui hal-hal seperti itu yang orang biasa tidak mengetahui. Makanya ketika Mbah Maimun berkata bahwa saya ini meninggalnya nanti di Tanah Suci pada hari Selasa dan saya minta dikuburkan di makam para sahabat Nabi dan terkabul. Itu salah satu bukti bahwa beliau ini bukan orang sembarangan. Kata-katanya terwujud, cita-citanya terwujud. Insya Allah itu yang kemarin kami kerjakan dan insya Allah bismillah itu terus akan insya Allah dijalankan ke depan. Negeri ini sering menemukan masalah justru karena kita tidak bersahabat dengan ulama, tidak bersahabat dengan tokoh agama. Ada tokoh agama yang dianggap teman, ada tokoh agama yang dianggap lawan. Semuanya adalah warga Indonesia dan semuanya patut untuk didengar nasihatnya. Insya Allah dan Tuan Guru amanat itu kami bawa, kami pegang. Jadi Pak Anies ini belum kampanye, beliau sudah kampanye duluan ya. Kampanyenya tidak lain dan tidak bukan jualan agama. Seolah-olah hanya beliaulah yang menghormati ulama, yang mencium tangan ulama, yang berbuat baik pada ulama, yang tidak membenci ulama, yang lainnya tidak seperti itu. Beliau lupa bagaimana Bapak Jokowi sangat menghormati ulama-ulama. Bahkan ketika ulama-ulama yang membenci beliau mengadakan aksi 212, beliau hadir. Hadir bersebelahan dengan ulama-ulama pembencinya, menghormati ulama-ulama tersebut. Ikut memberikan pidato di tengah-tengah jamaah yang sangat membenci beliau. Tentu posisi Bapak Jokowi saat itu terjepit karena dikelilingi oleh orang-orang yang membenci beliau. Pak Jokowi tidak peduli karena beliau menganggap bahwa yang hadir saat itu adalah rakyatnya yang harus didengarkan, yang harus diberikan wadah untuk berbicara, mengeluarkan unek-unek. Makanya Pak Jokowi walaupun diperingati oleh Menteri Keamanan bahwa Pak Jokowi tidak boleh ada di situ karena berbahaya. Semua yang hadir itu membenci Pak Jokowi, bisa saja mereka melakukan aksi-aksi nekat. Tapi Pak Jokowi menyerahkan itu kepada Allah karena beliau yakin bahwa Allah sudah menetapkan beliau sebagai pemimpin, maka beliau harus siap jika terjadi sesuatu di tengah-tengah acara yang memang diselenggarakan untuk menghancurkan beliau. Tapi faktanya yang hancur bukan Pak Jokowi, yang hancur adalah pembenci. Oke guys, jadi seperti itu ya, dan lagi-lagi kita harus belajar dari masa lalu ya, karena Indonesia pernah sampai sekeos itu gara-gara politik agama gitu ya. Jangan sampai ini terulang lagi, jadi kita harus berhati-hati seperti yang disampaikan oleh Bu DJ gitu ya. Apalagi makin kesini sepertinya udah mulai tercium nih aroma-aroma politik dengan jualan agama gitu guys. Jadi makin kesini tapi tentunya masyarakat akan lebih kritis dan lebih cerdas gitu ya melihat situasi politik saat ini ya. Kalian bisa nilai sendiri seperti apa dan bisa bandingkan dengan masa lalu
nya gitu guys. Jadi bagaimana nih menurut pendapat kalian? Apakah kalian setuju gitu ya dengan pendapat Budi J tadi? Atau kalian punya pendapat sendiri? Silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe guys channel Mbak React, dan sampai jumpa di video-video lainnya. See you!